dengan manusia. Tapi tidak cukup ya hanya mengetahui ketika hukum ini. Ya, tidak cukup hanya mengetahui ketika hukum ini, yaitu hukum pertama tentang Allah. Allah yang mengasihi, Allah yang mempunyai rencana yang indah buat kita. Hukum yang kedua tentang manusia yang berdosa dan yang berpisah dengan Tuhan Allah. Yang ketiga tentang Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita, yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Sekarang kita membaca hukum yang keempat. Hukum yang keempat, mari kita baca. Kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan memahami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita baca berikutnya. Kita harus menerima Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Berikutnya, kita menerima Kristus dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi intinya di sini Yesus itu harus diterima secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini dikatakan bahwa semua orang yang percaya dan menerima Dia diberi kuasa menjadi anak Allah, menerima dengan iman. Jadi kalau saya memberi sesuatu kepada saudara, saudara menerimanya dengan tangan, kelihatan kan? Tetapi kalau menerima Kristus dengan iman, dengan keyakinan ya, bahwa kita mau membuka diri untuk menerima Yesus. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Mari kita baca sama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi saat ini Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini yang dimaksud adalah pintu hati. Dan seorang filsuf mengatakan bahwa di dalam setiap hati manusia Tuhan menciptakan suatu kekosongan yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun selain oleh Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun yang dapat dicapai oleh manusia, tapi manusia itu tidak mempunyai juru selamat di dalam hidupnya, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena itu saya tidak baca yang ini ya, baca yang ini aja, menerangkan dua lingkaran. Dua lingkaran yang sebelah kiri itu adalah lingkaran di mana orang belum menerima Kristus. Kristus ada di luar hidupnya, di luar hatinya. Semua keinginan dikuasai oleh dirinya sendiri sehingga tidak dapat mencapai apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Hidupnya akan menjadi kacau ya. Kemudian lingkaran yang sebelah kanan, lingkaran orang yang sudah membuka pintu hatinya, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka kondisinya bagus ya, lihat ya, sehingga semuanya itu sesuai dengan rencana Allah dalam hidupnya. Ini ada kalimat ya, pertanyaan kepada orang yang kita layani.